Oke, selamat pagi menjelang siang. Kali ini aku mau bacain cerpen untuk kalian dengan judul Tali Jantung Tuti oleh Zalvani Wimra. Kita mulai. Percayalah, kalau cuma pandai bertani, selamanya kita akan ditipu toke. Hasil tani itu, kalau kau mau tahu, sebelum sampai ke pembeli, terlebih dahulu melewati tangan toke. Paling tidak 5 toke. Markisah misalnya. Kalau masing-masing toke mengambil untung Rp500 per kilo markisah, berarti petani dirugikan Rp2.500 per kilo. Bayangkan saja bila hasil panen 2 ton. Kalikan 2.500. Para petani sebenarnya tahu itu, tapi mereka mana sempat mengurusnya. Bagi mereka, asal hasil panen terjual, soal harga bisa disesuaikan tergantung harga pasaran. Beruntung kalau hasil panen mereka termasuk barang yang dibutuhkan pasar, seperti markisa. Tidak semua daerah punya kebun markisa. Coba kalau tanaman keras seperti cengkeh, kopi, kulit manis, atau kakao, sudah bisa dipastikan toke dan tengkulak main mata. Mereka menumpuk barang hasil tani itu di gudang, kemudian mereka yang mengendalikan harga. Pemerintah juga tahu, tapi mereka mana sempat mengurusnya. Persoalan pemerintah sudah terlalu banyak. Jadi, tidak masalah kalau toh akhirnya kita yang menjual langsung hasil kebun kita. Barangkali hanya ini cara yang bisa mengatasi keluhan kita pada segala macam harga pupuk, racun hama, dan sebagainya. Tidak usah terpengaruh kalau orang-orang memandang kita seperti memakan tebu dengan urat-uratnya. Di mana saja orang kampung selalu begitu. Cara pikir mereka kadang kelewat bijaksana, pandai berpetatah petitih, pandai menggoreng tanpa minyak, pandai berminyak dengan air, bahkan menanam tebu di bibir. Kita gilai saja nasib kita masing-masing. Urusan kita hidup cuma satu, menjaga tali jantung agar tak putus sebelum waktunya. Celoteh Magdang timbul tenggelam di kereluhan lalu lintas. Badannya yang tambun ia biarkan begitu saja tersandar ke bak mobil sambil memeluk karung goni bekas kemasan pupuk yang berisi sisa bawang merah jualannya. Di kedua sisinya juga ada karung penyimpanan kentang dan peti kemas berisi semangka. Di sebelahnya lagi seorang bapak tua memakai topi pet hijau bertanda gambar salah satu partai sedang tertidur pulas. Juga di atas kemasan barang dagangannya, ia Pakuli, penjual selada dan kol bulat. Sambil berceloteh dari tangan Magdang tak henti melompat kacang goreng yang sudah dikupilnya. Dengan gerakan sederhana mulutnya sigap menangkap biji kacang yang melompat itu. Sekalipun mobil kijang pickup yang membawanya sesekali miring saat melewati tikungan. Sedangkan tangan kanannya memegang botol air mineral ukuran besar yang berisi air putih. Bukan lagi air putih dari pabrik, tetapi air putih yang ia masak sendiri dan diisikan ke dalam botol bekas. Sebelum-sebelumnya, ia jarang berceloteh begitu menggebu seperti itu. Tetapi sejak 3 minggu belakangan, ia mendapat teman baru yang jauh lebih muda darinya, yakni Tuti, yang juga memilih menjual langsung hasil kebunnya. Biasanya Magdang menyewa kijang cigak beruak ini cuma berdua saja dengan Pakuli yang sedang tertidur itu. Sejak Tuti bergabung, sewa yang harus mereka bayar ke pemilik mobil menjadi lebih murah. Karena hal itu barangkali ia senang dengan kehadiran Tuti. Berdagang seperti pernah pula ia celotehkan pada Pakuli. Bukan semata meraup untung, tetapi lebih dari itu.
Ia sepertinya sudah candu melewati kesibukan yang ia geluti sejak ia masih gadis dulu. Kebersamaan yang terjalin antara ia dan teman-teman juga pelanggan di pasar sudah ia anggap sebagai hiburan bagi hidupnya di usia tua. Sebabnya mungkin karena di rumah ia hanya tinggal bersama cucunya yang sudah SMA. Cucunya itu dikirim anaknya dari Jakarta. Ia telah berulang kali menceritakan ini pada saya. Anak perempuannya merantau ke Jakarta ikut suami. Sekolah di ibu kota selain mahal juga jauh dari mendidik, hanya mengajar. Sekolah di kampungnya alahan panjang menurut si anak lebih baik, sekalian mendekatkan ia dengan tanah asal orang tuanya. Soal biaya sekolah si cucu dan belanja sehari-harinya mereka tiap bulan dikirim sang anak. Si anak sering melarang Magdang berdagang, lebih baik di rumah saja. Dengan halus Magdang menolak. Penolakannya bukan karena belanja yang dikirim anaknya tiap bulan tidak cukup, tapi ya itu tadi, ia sudah kecanduan menghabiskan sisa hidup sebagai pedagang sayur. Lenguh mesin cigak baruak kembali ke atas. Cigak baruak membawa Magdang, Pakuli, Tuti, dan saya dari padang tak menghentikan Magdang berceloteh. Tikungan demi tikungan yang seperti gelungan ular di pendakian si tinjau lawik sesungguhnya tak cocok lagi bagi mesin kijang pickup keluaran tahun 79 ini. Bahkan kadang-kadang saya, kernet mobil ini, terpaksa meloncat turun sambil memegang balok kayu, siap-siap menggalang roda mobil kalau tiba-tiba mundur di pendakian. Syukurlah kali ini tidak ada persoalan berarti. Barang-barang tidak terlalu banyak. Biasanya sopir memuat semen dan pupuk. Hitung-hitung cari masukan tambahan. Kali ini tidak, jadi saya tidak harus meloncat turun. Barangkali karena letih bercerita, saya lihat Magdang mengeluarkan sesuatu dari balik tas kain yang diikatkan ke pinggangnya yang lebar. Sebuah telepon genggam. Kalau tidak anaknya yang di Jakarta yang menelpon, paling-paling cucunya yang di SMA itu yang mengirim SMS memastikan jam berapa kira-kira neneknya tiba. Sebab Magdang diturunkan agak jauh dari rumahnya. Si cucu yang dibekali sepeda motor bebek oleh orang tuanya akan menunggu dan membonceng Magdang pulang. Selepas mengutak-atik tombol-tombol di badan telepon genggamnya, Magdang kembali lagi berceloteh. Cuma itu yang kamu punya, tali jantung. Tali-tali yang lain hanya akan mengikatmu, menggelindingkan dan menarik-narik tubuhmu. Tak jelas entah pada siapa ia alamatkan ceritanya itu. Pandangannya lurus ke depan. Sesekali melihat lagi ke arah Tuti yang sedang menjatuhkan kepala ke lengan kirinya yang bergelayut di besi tiang penyangga atap mobil. Kadang-kadang melirik ke saya. Ia kemudian mengeluarkan pisau dan 2 buah kuini. Satu diberikannya pada Tuti, satu lagi ia kupas sendiri. Pisau itu ia gesek-gesekkan ke pecahan batu gerinda yang selalu dibawanya. Tuti memegang gerahamnya. Gesekan mata pisau tampaknya membuat gigi Tuti ngilu. Tuti menutup telinga. Mungkin karena tak tahan mengendalikan ngilu di pertemuan gusi dan gigi-giginya, sembari itu Magdang mendekatkan pisau ke matanya, memeriksa apa ketajamannya sudah seperti yang ia inginkan. Keringat mulai membulir di dahinya. Sekarang coba kamu cermati nafas yang turun naik di tenggorokanmu. Cobalah menahannya. Kamu mampu berapa lama? Pasti tidak lama. Ya, itulah yang kumaksud, tali jantung. Cuma itu yang kita punya. Tali-tali yang lain cuma pelengkap, bisa putus dan hilang kapan saja. Sambil terus mengupas kuini, ia beralih memandang pada saya, sebab Tuti sepertinya sudah tertidur. Kuini pemberian Magdang tergolek begitu saja di atas rok di antara kedua pahanya. Tikungan dan pendakian sudah lewat. Jalan mulai datar dan tidak terlalu banyak kelokan.
membuat tidur Tuti tidak terlalu terganggu. Makdang sekarang menjadikan saya lawan bicaranya. Ia tuturkan pada saya perihal tali-tali lain yang menurutnya bisa putus kapan saja. Ada tali air, yaitu tali antara seorang anak dan bapak. Bapak pada mulanya adalah seorang yang disesaki dari dalam dirinya. Ada tenaga yang selalu membuat bapak seperti mau meledak. Ada air yang menyesaki bapak dari dalam tubuhnya. Air itu harus tumpah. Ketika ia tumpah ke tempat yang semestinya, maka air itu dibentuk alam menjadi tubuh baru. Maka hubungan seseorang dengan bapaknya hanya sejauh itu, dijalin tali air. Selanjutnya, tali darah. Ketika air meletus dari tubuh bapak, tubuh ibu menyambut dan menyimpannya dengan baik. Tubuh ibu mengirim darah untuk melindungi air itu. Air pun tumbuh jadi segumpal darah hingga menjadi bentuk yang sempurna. Darah pun kembali tumpah ketika si tubuh baru sampai pada waktunya untuk keluar. Ibu memang ternyata lebih berani. Bapak mana berani berdarah. Tali yang lain adalah tali akar. Makdang mengunyah kuininya. Irisan berikutnya ia berikan pada saya. Kemudian ia bercolotah lagi. Kau tahu, akar itu ada karena ada pohon yang akan ia kirimi makanan. Pohon itu nanti yang akan membentuk dirinya menjadi cabang, daun, hingga mencipta bunga dan buah. Dengan begitu, setiap buah yang terbit di sebatang pohon sesungguhnya berasal dari akar yang sama. Hubungan antar buah dijalin oleh tali akar. Kita sesuku, sebangsa dijalin oleh tali akar ini. Kemudian tali emas lain lagi. Kau merasa sedih atau cinta pada seseorang lantaran pernah diberi jasa berupa benda berharga oleh orang lain? Sekali dalam hidupmu mungkin pernah kau melewati kesulitan hingga ada seseorang yang membantumu. Rasa yang menghubungkanmu dengannya adalah tali emas. Yang paling sensitif ialah tali budi. Ia terjalin murni karena keinginan hakiki, ingin berbuat pada orang lain. Badan mungkin saja tidak terhubung dengan tali air atau tali darah, apalagi tali akar dan tali emas, tetapi hati bisa selalu terhubung karena budi seseorang. Saya ingatkan lagi, dari sekian banyak tali yang kita punya cuma satu, tali jantung. Tali-tali yang lain ada karena kepentingan, kebutuhan, dan kebetulan-kebetulan. Tali jantung itu disambungkan ke jaringan yang ada di tubuhmu sehingga tubuhmu bisa bergerak seperti adanya. Makdang mengeraskan suaranya, seakan sengaja membangunkan Tuti, tapi Tuti sudah sedemikian terlelapnya. Makdang melambaikan tangan ke saya, meminta saya mendekat. Si Tuti itu saya lihat sudah tidak menghargai tali jantungnya. Saya bercoloteh begini sejak tadi untuk mengejutkannya. Saya lihat ia kehilangan semangat sejak bercerai dengan suaminya. Ia ikut berdagang bersama kita dengan separuh hati. Dan lagi, ia sepertinya tidak punya bakat berdagang. Sudah tahu saya menjual sayuran. Ia menjual sayuran pula. Kurang jeli. Saya cemas, jangan-jangan nanti ia terus rugi, lalu frustasi dan mencari tali gantungan untuk memutus tali jantungnya. Kau tentu juga mendengar tentang cerita tentang Asmini yang menggantung lehernya setelah ia terlebih dahulu menyudahi hidup anak kandungnya, hanya gara-gara tidak kuat menanggung utangnya yang makin banyak. Bisik Makdang pada saya. Tapi saya tidak begitu mendengar sampai selesai. Mobil tiba-tiba berhenti. Ternyata sudah sampai di depan rumah Pak Kuli. Saya harus segera menurunkan barang-barang. Pak Kuli pun sudah terbangun. Kita sudah sampai ya? Tanya Pak Kuli sambil mengucek-ucek matanya. Pak Kuli selalu begitu. Ia sangat jarang bercerita. Selama perjalanan selalu tertidur.
tak sama dengan Makdang yang senang bercerita. Sehari sebelum cerita ini saya tulis, Makdang menampar bahu saya dan langsung bercerita tentang Tuti yang tewas bunuh diri. Mayat Tuti ditemukan tersangkut di akar kayu tak jauh dari jembatan termegah di kota ini. Makdang geleng-geleng kepala. Benar kan dugaan saya? Ucap Makdang ringan. Tapi aku menemukan guratan sesal di wajahnya. Padang 2008. Oke, cerpen Tali Jantung Tuti udah selesai. God bless you, love you all. Kita ketemu di cerpen dan novel-novel yang lainnya lagi nanti. Oke, God bless you. Bye-bye.